محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini masih dapat hadir di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, langkah kita, duduknya kita, kajian kita ini mendapatkan restu, ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelak di akhirat nanti insyaallah kita termasuk umat yang memperoleh syafaatul uzma dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sifat istiqomah untuk menjalankan kewajiban ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah la hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ke depan dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi sab'atun ayyasjuda ala sab'ati a'da'in antakuna jabahatahu maqsufatin at-tahamulu biraqsihi adamul huwiyyi li ghairihi alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi irtifa'u asafirihi ala a'alaihi at-tuma'ninatu fihi. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan mengkaji ilmu dan ini kita ulang-ulang terus biar pada paham, biar pada ingat. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sujud. Ya, syarat-syarat sujud. Sujud itu sebagai pembuktian kita sebagai hamba Allah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebab orang yang paling dekat kepada Tuhannya pada waktu sujud. Nah, syaratnya apa saja nih? Syarat sujud. Di sini dikatakan syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Ada berapa? Ada 7. Ini sebagai syarat nih.
Yang pertama ayat juga ala sabati a'dhain. Di antara syarat sujud yang pertama itu, kalau kita sujud itu 7 anggota sujud harus kena. Anggota sujud itu harus kena. Apa saja tuh? Yang pertama wajah. Wajah ini dari jabhah, hidung, mulut nempel. Jidat, hidung, mulut nempel ke tempat sujud. Itu bagian pertama tuh. Anggota pertama yaitu wajah. Yang kedua telapak kanan, telapak tangan kanan nempel nih. Dan yang ketiganya telapak tangan kiri, dua-duanya nempel, jangan dikepel. Jadi telapak tangan nih, yang namanya telapak tangan harus benar-benar rata itu pada tempat sujud. Jangan orang belagu banget pada waktu sujud, wah ngepel, udah kayak binaragawan. Ya nggak boleh. Iya. Sujud itu telapak tangannya harus nempel dua-duanya. Yang keempat apa? Yang keempat dengkul kanan. Yang kelima dengkul kiri nempel. Dengkul nih. Makanya dengkul kadang-kadang kapalan. Ya, itu harus nempel. Benar-benar nempel. Yang keenam jari-jari atau jempol kaki kanan. Yang ketujuh jari-jari atau jempol kaki kiri. Jangan jempol diangkat udah kayak kucing kencing pada waktu sujud. Nempel tuh semua tuh. Semuanya menghadap kiblat. Ya. Bukan diginiin tapi ditekuk. Bagaimana kalau sana jempolnya cantengan? Ya, iya, jempolnya cantengan misalkan buat nempel susah. Ya. Nah, kalau memang jempol kaki cantengan, jari-jari yang lain yang nempel. Bagaimana kalau seandainya kakinya semuanya sakit nih buat nempelin? Ya. Nah, karena memang itu keadaan darurat, ya boleh-boleh saja. Karena kakinya sakit kalau ditempelin. Yang penting nggak terlalu tekan. Itu anggota sujud tuh harus kena semua. Jidat, rambut jangan apa nutupin jidat, apalagi peci. Makanya kan gunanya peci ini tujuannya untuk menghalangi turunnya rambut. Ya. Nggak pakai peci sudah nggak apa-apa. Sebab ciri Islam itu bukan cuma peci saja, banyak. Ya. Ciri Islam itu yang penting auratnya tertutup. Jadi jabani, wajah dari jidat sampai hidung dan mulut harus nempel. Cuma jidat doang, hidung mulut kagak nempel, udah kayak ulegan. Nah, jangan sampai tuh. Nah, ini anggota sujud. Jadi syarat yang pertama itu ya, anggota sujud itu semuanya harus nempel. Yang kedua apa syaratnya? Antakuna jabhatahu maksufatin. Dahinya, jidatnya terbuka. Nih, jidatnya terbuka. Ya, jangan jidatnya ditutupin. Harus terbuka. Yang perempuan kalau pakai mukena, yang penting rambutnya jangan sampai kelihatan. Rambut kelihatan perempuan berarti udah membuka aurat. Rambut perempuan itu aurat. Kalau rambut laki-laki bukan aurat. Ya. Makanya karena memang rambut perempuan itu aurat, ketika udah selesai haji atau umroh, dia tidak tahalul perempuan. Yang tahalul itu laki-laki dibotakin semuanya lah. Kalau perempuan ikut dibotakin repot. Iya. Ya, ini tahalul buat laki-laki. Makanya rambut perempuan itu semuanya aurat. Pokoknya yang namanya rambut pada tubuh perempuan aurat. Kalau rambutnya masih nempel. Lah kalau rambutnya udah hilang, udah copot,
Jatuh lagi nyisir nih pada rontok. Terus udah terlepas dari badannya, ya itu bukan aurat lagi. Jangan rambutnya misalkan ya lagi nyisir rontok dibuang. Ya, kata temennya itu aurat lepas. Ya. Jadi kalau udah terlepas itu udah bukan aurat lagi. Ya. Jadi yang masih nempel pada anggota tubuh itu masih bagian aurat buat perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi dahinya itu harus dibuka. Itu syarat sujud. At-tahamulu bi ra'sihi, yang ketiga meletakkan kepalanya. Jadi kepalanya itu harus diletakkan, bukan berarti dicopotin, ditaruh, bukan. Ya, pada waktu sujud itu kepalanya harus lebih rendah daripada bokong. Ya, kepalanya nih. Ya, diletakkan tuh bener-bener. Makanya ketika kita sujud di tempat yang empuk, misalkan kamu sedang sakit nih. Ya, itu sholatnya di kasur. Ya, boleh sholat di kasur, boleh. Tapi pada waktu sujud itu kepalanya, wajahnya harus ditekan biar kasurnya pedok. Ya, dipesekin lah, dibelesekin. Dinet gitu, biar benar-benar. Jangan cuma sekedar nempel. Kalaupun memang nanti kita sedang sujud ada debu-debu yang nempel, jangan diusap. Sebab itu sebagai bukti tanda besok pada waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, Qur'an muhajjalin min asari sujud min asari wudu. Jadi wajah-wajah besok yang sering sujud itu akan nampak bersinar dari bekas sujud. Jadi kalau misalkan ada yang debu pada nempel gitu, lagi sholat jangan diusap, nggak usah. Ntar aja kalau udah selesai. Ya, misalkan sholatnya di luar. Ya, orang-orang Palestina misalkan kagak punya sejarah sebagainya, dia sholat banyak banyak pasir atau debu sebagainya, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena bumi diciptakan oleh Allah ini untuk tempat ibadah. Ya, jadi kau letakkan kepalanya tuh. Yang keempat di antara syarat sujud adamul huwiyyi li ghairihi, tidak meniatkan untuk selain sujud. Ya, tidak meniatkan. Aku pengen sujud nih ya. Sujud apa nih? Iya. Jadi pada waktu kita sholat, sujud itu dilakukan ada beberapa hal. Sujud dilakukan karena lupa, namanya sujud sahwi. Ya. Kita sujud 2 kali sujud. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, zikir, habis zikir, terus angkat tangan doa. Dia pas mau bangun dia sujud, itu sujud apa namanya? Nggak ada ajaran itu. Kan sering itu kita lihat. Ya, pada waktu dia mau bangun dia sujud dulu. Nggak ada itu. Ya, kecuali memang dia lakukan untuk mensyukuri karunia Allah. Namanya sujud syukur. Tiap bulan, tiap tanggal 1 gajian harus itu sujud syukur. Ya, kenapa? Karena baru dapat rezeki. Ya, ini benar gajian bukan sujud syukur. Ya, duit habis berpoya-poya. Sujud syukur, dapat rezeki yang lainnya, dapat nikmat yang lainnya, sujud syukur. Nah, dalam sholat itu cuma ada 2, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Kalau imamnya itu baca surat as-sajadah yang pinggirannya. Misalkan pada waktu takbiratul Allahu Akbar, terus baca Fatihah, terus baca surat yang ada perintah sujud sahwi. Ya, Allahu Akbar sujud sahwi, yang ada perintah sujud tilawah. Allahu Akbar, dia bangun lagi. Allahu Akbar, dia nerusin ayat lain, itu sujud tilawah. Kalau si imam atau kita pada waktu sholat baca surat yang ada bacaan perintah sujud. Kayak surat Al-Alaq, Iqra. Kan terakhirnya wasjud waqtarib. Nah, kita disunahkan tuh untuk sujud tilawah. Yang selanjutnya di antara syarat sujud
irtifa'u asafili ala alihi, kepalanya lebih rendah dari pantat. Ya, jangan kayak orang dakom, tahu dakom? Iya, dua-duanya direbahin. Ini pada waktu sujud nempel nih, ini nempel, jangan. Ya, nggak usah nempel ini aja nih. Makanya pada waktu sujud laki-laki sama perempuan beda. Kalau laki-laki direnggangkan tangannya. Makanya suatu ketika Nabi kita Muhammad pada waktu sujud itu, ya, keteknya sampai kelihatan, itu putih sekali, harum, nggak kayak kita. Ya, keteknya bau sangit. Ya, itu direnggangkan tuh kalau laki-laki. Kalau perempuan dikempit tangannya ke dalamin pada waktu sujud. Jangan perempuan lagi sujud bengkang, ya tangannya direnggang, jangan. Ya, khawatir nanti auratnya terbuka. Termasuk diantara syarat sujud atau makninatu fihi, tomakninah. Apa itu tomakninah? Berdiam sekedar membaca subhanallah. Misalkan kita pada waktu ruku, Allahu Akbar, ruku tuh, kan kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, diamnya kita pada waktu ruku namanya tomakninah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, baca Rabbana walakal hamd kita diam, itu juga namanya tomakninah. Terus sujud, Allahu Akbar, sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamd. Diamnya kita, bacaannya kita pada waktu sujud itu termasuk tomakninah. Jadi tomakninah itu termasuk rukun yang wajib kita kerjakan. Jangan Allahu Akbar, ya Allah Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Ya nggak boleh. Jadi diamnya sekedar baca subhanallah. Ya, sekedar baca subhanallah. Itu namanya tomakninah. Nah, ini diantara syarat-syarat sujud yang harus kita laksanakan pada waktu sholat. Kalau sujudnya udah sempurna dan kita sering sujud, berarti kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, berusaha. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah ialah orang-orang yang sering sujud untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bahasan kita yang sangat singkat pada kesempatan malam hari ini. Kiranya ada yang mau ditanya tentang masalah syarat sujud yang lainnya, ya, silakan sebelum kita tutup dengan doa. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Kalau kita sujud sholat, itu misalkan kita tandain pakai tas. Memang itu dianjurkan kalau kita nggak punya sejadah atau apa saja kita, apakah selampe, ya, apakah pulpen. Tujuan apa? Tujuannya agar nanti orang lewat itu jangan sampai memasuki tempat sujud kita. Misalkan nih kita sholat masjid, ya, di situ tidak ada batasan sop atau kita nggak bawa sejadah. Udah, apapun kita gunakan buat tanda itu sebagai batasan tempat sujud itu silakan. Ya. Biar nanti orang kagak bisa lewat depan kita. Kalau sejadah kan memang udah benar-benar batasannya. Tapi kalau nggak bawa sejadah, ya dianjurkan, disunahkan letakkan itu sesuatu biar nanti orang lewat itu tidak memasuki area sujud kita. Nah, kalau sujudnya di tas bagaimana? Jangan. Ya, jangan. Di HP. Sujud HP. Jangan. Ya, nanti jidat kita itu berarti ketutupan dari benda. Nah, kecuali misalkan kita bawa sorban. Sorbannya kita gelar. Ya, agak lebar. Ya. Kalau cuma selampe cuma kita genggam taruh, kita sujud di atas selampe, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini misalkan tas kita taruh di depan kita, kita sujud di sini, nggak boleh, jangan. Ya, boleh. Harus benar-benar jatuhnya letaknya di tempat sujud. Ya, silakan lagi. Tadi kan sujud tilawah itu ya,
sajadah ya. Sedangkan surat Al-Alaq itu kan terakhirnya wasujud waqtarib. Begitu Allahu Akbar kan misalkan sunnah mau sujud. Nah itu begitu bangun kan dia suratnya udah habis tuh. Itu apa langsung Allahu Akbar lagi ruku apa gimana? Iya. Langsung Allah berdiri, habis berdiri langsung takbir lagi untuk ruku. Naik langsung Allahu Akbar. Iya. Jadi naik, misalkan wasjud waqtarib itu kan ayat terakhir tuh, udah habis. Ya. Terus kita bangun Allahu Akbar. Nah, karena memang udah habis, ya. Langsung Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau baca surat lain lagi enggak apa-apa. Misalkan baca surat habis wasjud waqtarib sujud tilawah terus bangun bismillahirrahmanirrahim wadduha boleh tambahin tidak batalkan sholat. Atau langsung pas bangun diri tomaninah langsung takbir untuk ruku. Tadi yang 5 sama yang 6 kayaknya belum kan? Yang 5 sama yang 6 karena yang keempat tidak meniatkan untuk sujud terus pas yang terakhir langsung bermanina. Iya. Yang berapa? 5 sama 6. 5 sama 6. Iya. Nah, yang kelima itu ya, tadi Allah yasjuda ala syai'in yataharraka bi harakatihi. Yang kelima tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak. Ya, tidak sujud di arah tempat yang bergerak-gerak. Tadi belum ya? Ya. Jadi yang kelima itu ya, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak. Misalkan tadi nih. Ya. Sampai misalkan ini lagi berdering, bergetar, kita sujudin. Jangan. Nggak boleh. Atau kita sholat, ya sholat apa namanya di tempat yang muter itu ada alat, jangan. Ya pokoknya tempat sujud itu tempat yang memang benar-benar diam, tidak bergerak dan memang khusyuk untuk melaksanakan sujud. Nah, jadi yang kelima itu syarat sujud itu Allah yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak. Ya. Yang keempatnya dari syarat sujud adamul huwiri, tidak mengiyakan untuk selain sujud. Yang keenamnya irtifa'u asafiri ala alihi, kepalanya lebih rendah daripada pantat. Ya, jadi di antara syarat sujud yang pertama sujud di 7 anggota. Ya, sujudnya harus 7 anggota. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Yang ketiga, meletakkan kepalanya. Yang keempat, tidak meniatkan untuk selain sujud. Yang kelima, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak. Yang keenamnya, kepalanya itu lebih rendah dari pantatnya. Dan yang ketujuh, tomaknina. Itu diantara syarat-syarat sujud. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Yang wanita, ya kan? Misalkan ya kan orang meninggal ya kan. Misalkan di dalam kubur itu diajarin tuh. Misalkan yang ngajarin itu air matanya kena yang kena mayatnya itu kan. Emang apa dia nangis? Boleh apa kagak? Emang apa dia nangis? Ini namanya orang tinggal di apa kali. Iya. Ya maksudnya itu katanya mah boleh. Cuman kebanyakan namanya di orang-orang kayak kita kan dengarnya kagak boleh. Iya. Ini boleh apa kagak? Iya. Jadi pada waktu ngajarin jangan nangis. Jangan nangis. Kalau nangis nanti ajannya kagak sempurna. Yang kedua, orang yang udah meninggal dunia boleh kita nangis, tapi jangan terlalu. Apalagi sampai meneteskan air mata pada jasadnya si mayat. Nggak boleh. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang sana itu kalau kalau ada meninggal dunia sampai robek-robek baju, sampai mukul-mukul badan itu nggak boleh. Meraung-raung nangis itu nggak boleh. Ya. Sedih boleh saja sedih karena ditinggal. Nangis boleh, tapi jangan sampai meneteskan air mata pada jasadnya si
mayat. Berarti kalau nangis semacam itu tidak mengikhlaskan kepergian si almarhum. Diusahakan jangan sampai keluar air mata, atau keluar air mata jangan sampai netes pada jasadnya si mayat. Nambah beban buat mereka. Gitu. Kita kagak keluar mata, mayat keluar air mata. Iya. Ada nggak? Nggak ada. Udah meninggal dunia. Cukup ya. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين إليك كريم أنت الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا كثيرا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.